Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Darmawan. Saya merupakan mahasiswa dari sebuah universitas di negeri Malang, di mana Politeknik Negeri Malang lebih tepatnya, yang biasa disebut sebagai Polinema. Nah, di dalam universitas ini saya menempuh pendidikan prodi D4 Teknik Informatika, di mana saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas dari pengganti kuis saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Nah, tema yang akan saya bawakan pada video ini yaitu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, sebelum mulai, saya ingin menceritakan sebuah analogi sederhana yang menurut saya ini cukup menarik untuk menggambarkan tentang materi yang akan saya sampaikan. Nah, kita bayangkan suatu taman yang sangat indah sekali, di mana di taman tersebut penuh dengan berbagai tanaman, kemudian ada juga berbagai bunga-bunga indah yang mekar, dan juga banyak sekali udara segar yang ada pada taman tersebut. Nah, setiap tanaman pada taman tersebut ini tumbuh subur karena mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, air, kemudian ada sinar matahari, dan juga nutrisi pada tanah tentunya. Nah, tentu saja taman tersebut tidak akan bertahan lama jika tidak ada yang merawatnya, bukan? Nah, jika rumput liar dibiarkan, kemudian ataupun tidak dipangkas rumput liar tersebut, nah keindahannya tentu saja akan berkurang. Jika bunga-bunga tidak dirawat dan diberi nutrisi yang cukup, maka bunga tersebut akan layu atau bahkan mati. Nah, negara kita, Indonesia lebih tepatnya, sama halnya dengan taman tersebut, di mana negara kita ini memiliki banyak sekali keindahan, ada juga keberagaman, dan juga potensi yang terkandung di dalamnya. Namun, untuk menjaga keindahan ini, kita semua itu yang ada di dalamnya, sebagai warga negara tentunya, memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu menikmati hak-hak kita dan juga menjalankan kewajiban kita. Nah, lalu apa sih yang kita sebut sebagai hak dan kewajiban itu, di mana kita semua tahu bahwa hak dan kewajiban ini sangatlah penting bagi berdirinya suatu negara. Nah, hak ini sendiri merupakan segala sesuatu yang harus kita terima oleh setiap orang, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, hak warga negara itu sendiri merupakan hak yang melekat kepada seseorang atau seorang warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh suatu negara berdasarkan status kewarganegaraannya. Sedangkan kewajiban itu sendiri merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Nah, di mana kita sebagai warga negara Indonesia tentunya segala tindakan kita diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan dalam UUD 45, undang-undang yang berlaku dalam negara kita, dan juga berbagai peraturan lainnya. Nah, keduanya ini baik itu hak maupun kewajiban merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat dari suatu negara. Kita semua harus mendapatkan apa yang atau bahkan mengambil tentunya apa yang menjadi hak kita. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, dua tanggung jawab ini harus kita laksanakan secara seimbang, tidak boleh berat sebelah, demi menjaga keharmonisan dari suatu kehidupan masyarakat di suatu negara seperti itu. Nah, kita semua tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini itu memiliki berbagai sifatnya dan juga jenisnya yang berbeda-beda. Seperti rumah yang bersifat kokoh dengan berbagai macam jenis interiornya, kemudian ada juga pohon yang bersifat diam dengan berbagai jenis spesiesnya, dan juga berbagai hal lain yang memiliki sifat dan jenis lainnya. Begitu juga dengan hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara, di mana hak dan kewajiban warga negara ini memiliki tiga sifat utama, yaitu yang pertama bersifat universal, di mana setiap warga negara ini memiliki
hak dan juga kewajibannya masing-masing tanpa adanya suatu diskriminasi pada golongan tertentu. Hak dan kewajiban ini tidak memandang apa agama kalian, kemudian dari mana suku kalian berasal, ataupun golongan apa yang membedakan kalian. Nah, kemudian ada juga sifat yang kedua, yaitu bersifat mengikat, di mana bersifat mengikat ini artinya hak dan kewajiban ini mengikat kita sebagai warga negara untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita dan juga mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bersifat tidak dapat dipisahkan, di mana keduanya baik itu hak maupun kewajiban ini tidak dapat kita pisahkan, sehingga keduanya harus berjalan secara beriringan agar terbentuk suatu kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Nah, di luar dari sifat-sifat tersebut, hak dan kewajiban ini juga memiliki jenisnya masing-masing, di mana hak warga negara itu meliputi tiga jenis hak utama, yaitu yang pertama adalah hak sipil yang meliputi hak kebebasan beragama dan juga hak berkeluarga, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, yang kedua ada hak politik, di mana hak politik ini mencakup hak untuk memilih dan juga dipilih, ada juga hak untuk berserikat dan berkumpul, dan juga hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang terakhir yaitu hak ekonomi, yang meliputi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga hak untuk memiliki properti serta mendapatkan kesejahteraan. Nah, sama halnya dengan hak, kewajiban warga negara ini juga dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Ada 3 jenis utama yang membedakan kewajiban itu sendiri, di mana yaitu yang pertama ada kewajiban fundamental, kemudian kewajiban sosial, dan juga kewajiban politik. Nah, berdasarkan apa yang telah sampaikan barusan, dapat kita suatu tarik kesimpulan bahwa hak dan kewajiban warga negara ini ibarat dua sisi dari mata uang yang sama, di mana keduanya ini tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita menuntut hak kita, ingatlah bahwa di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban kita. Kemudian Indonesia ini merupakan rumah kita bersama, di mana masa depan negeri ini ada di tangan kita. Dengan memahami, menghormati, dan juga melaksanakan hak serta kewajiban kita secara seimbang, kita bukan hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi kita juga menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan juga harmonis. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.